Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 29 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana umat-umat Tuhan mereka sedang ada di dalam penawanan di Babel oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Dan kemudian di sana mereka menderita, dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian karena begitu lamanya mereka mengalaminya, akhirnya mereka mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tetapi dalam suasana yang demikian, akhirnya Tuhan menyampaikan bagaimana sebenarnya, menyatakan firman-Nya tentang rancangannya atas kehidupan mereka. Dan Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa sekalipun mereka ada di dalam pembuangan dan mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan, tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan, tapi Tuhan menegaskan bahwa Dia punya rancangan atas mereka. Dia masih memperhatikan mereka, Dia masih mempedulikan mereka, dan ada rancangan mengenai mereka ada pada Dia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun saat itu mereka sedang menderita, mereka sedang
begitu menderitanya oleh karena mereka ditawan, tetapi Allah menegaskan bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera bagi mereka, dan Allah punya rancangan masa depan yang penuh harapan, dan Allah tidak sedang mencelakakan mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam situasi seperti itu Allah sedang memproses mereka, karena mereka memang terus seringkali melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, sehingga akhirnya mereka harus diproses. Tapi melalui proses yang mereka alami, sebenarnya Tuhan berkata bahwa Dia tetap konsisten kepada rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan proses itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi proses menuju rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara sehari-hari untuk menuju apa yang saudara rindukan, untuk menuju cita-cita saudara, visi saudara, mungkin ada proses yang harus saudara lalui. Mungkin ada proses yang diizinkan Tuhan terjadi, dan terkadang proses itu proses yang berat. Ketika saudara menghadapi proses itu, saudara, mungkin saudara juga terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan membiarkan saudara, Tuhan tidak memperhatikan saudara, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan ini menegaskan bahwa ketika kita masuk ke dalam satu proses, apalagi itu proses karena pelanggaran-pelanggaran, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang Tuhan izinkan proses itu begitu berat sampai kita lewat dan lulus menjalaninya. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya tetap masih ada dalam otoritas Tuhan. Dan Dia berkata bahwa rancangan damai sejahteranya, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, Dia tetap konsisten untuk melaksanakannya, saudara. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang mengalami satu proses, jalani proses itu untuk sampai kepada rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan kemudian, saudara, rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, selain kita harus siap menjalani prosesnya, bagaimana supaya kita meraih rancangan itu? Di ayat yang ke-11 Dia berkata, saudara, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi rancangan tentang kehidupan kita, rancangan mengenai kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan itu ada pada Dia. Dan kemudian bagaimana supaya kita mencapainya, bagaimana supaya kita meraihnya? Di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Sekali lagi rancangan itu ada pada Dia. Dan untuk itu digenapi, Dia berkata, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi yang pertama supaya rancangan itu digenapi, saudara, kita harus berdoa dan berseru kepada Dia, karena rancangan itu ada pada Dia, supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Kalau saudara rindu perkara besar terjadi dalam hidup saudara, selain saudara harus siap melaksanakan dan melalui semua proses yang diizinkan oleh Tuhan, maka hiduplah dalam doa, berserulah supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, supaya perkara besar yang saudara rindukan terjadi itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, selain kita harus siap diproses, saudara, yang pertama kita harus hidup berseru supaya rancangan itu dinyatakan dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, dikatakan di ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Sekali lagi, rancangan itu ada pada Dia. Dan supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita, kita harus mencari Dia. Karena dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi kita harus mencari Dia, karena dengan kita mencari Dia,
Pada Dialah rancangan itu, dan kita juga akan mengalami rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Karena saat kita menemukan Dia, otomatis kita menemukan rancangan itu, karena rancangan itu ada pada Dia. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan terbalik dalam cara berpikir. Begitu banyak orang berjuang mencari berkat, mencari jawaban doa, mencari mujizat dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka lupa mencari sumber berkat, lupa mencari si pelaku mujizat, lupa mencari si penjawab doa, yaitu Tuhan sendiri. Padahal semuanya ada pada Dia. Jadi seharusnya apa yang terlebih dahulu kita cari? Carilah Dia sumber mujizat, carilah Dia yang menjawab doa, carilah Dia yang menjadi sumber berkat-berkat kita. Maka dengan demikian kita akan menemukan mujizat, kita akan menemukan jawaban doa dan berkat-berkat. Dan kita juga akan menemukan rancangan damai sejahteranya dalam hidup kita. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita, carilah Tuhan, karena rancangan itu ada pada Dia. Ketika saudara menemukan Dia, saudara menemukan rancangan itu digenapi dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Yang ketiga dikatakan, apabila kamu menanyakan aku. Kalau yang kedua tadi mencari Dia, mencari pribadinya, yang ketiga menanyakan aku katanya. Itu maksudnya adalah menanyakan apa yang menjadi kehendaknya. Artinya untuk kita menemukan rancangan Tuhan, kita juga harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus mencari kehendaknya, karena kehendaknya lah yang terbaik, dan rancangan itu ada pada kehendaknya. Seringkali yang terjadi adalah kita ingin kehendak kita yang terjadi, padahal kehendak kita belum tentu yang terbaik. Apa yang saudara inginkan belum tentu yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak tahu hari esok. Adakah saudara yang tahu bahwa ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, dan ketika dia memperolehnya, akhirnya itu menjadi malapetaka bagi dia? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu di masa depan, hari esok, bahwa apa yang dia inginkan itu akan mendatangkan celaka bagi dia. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Tuhan tahu sampai kepada kekekalan. Kenapa rancangannya yang terbaik? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kenapa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita inginkan itu menjadi malapetaka bagi kita. Itu sebabnya saudara, cari kehendaknya. Rindukan kehendaknya terjadi, bukan kehendak kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini, saudara, bahwa Allah punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita? Pertama dulu, kita harus siap diproses menjadi pribadi lebih baik. Dan kemudian hal berikutnya adalah bahwa kita harus terus berdoa supaya rancangan itu digenapi, karena rancangan itu pada Dia, datang kepada Dia, berseru dan memohon supaya rancangan itu digenapi. Kita harus terus mencari Dia, karena rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian kita harus cari kehendaknya, karena rancangan itu sesuai dengan kehendaknya, dan kehendaknya lah yang terbaik. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya berdoa rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan ini menjadi renungan saudara. Mari dengan semangat jalani hari ini saudara, sambil merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama.
Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit.
Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah,
bebaskanlah dengan roh